Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Keprila Prima, SPD MPDT. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan memaparkan laporan kemajuan dari penelitian yang sedang saya lakukan. Judul penelitiannya yaitu pengembangan MyJobs pada mata kuliah praktek kerja kayu. Saya tidak sendiri. Penelitian dibantu oleh salah satu anggota yaitu Ibu Mindri Novalia Jufri. MyJobs. Apa ya MyJobs? MyJob adalah multimedia interaktif job sheet di mana job sheet dalam satu semester dikemas dalam bentuk yang menarik dan bisa digunakan secara jarak jauh. Job sheet berisikan langkah kerja dalam bentuk video tutorial. Job sheet juga berisikan materi, tujuan pembelajaran, RPS, SAP, dan tentunya lebih menekankan kepada video langkah kerjanya. Kenapa saya memilih untuk mengembangkan job sheet? Kenapa nggak yang lain? Nah, karena yang pertama, job sheet yang digunakan itu sudah sangat lama. Keluaran tahun 99 hingga 2000 dan itu digunakan terus sampai hari ini. Dan itu sudah cukup lama. Saya rasa perlu adanya pembaruan. Pertama, pembaruan yang disesuaikan dengan zamannya. Pembaruan yang disesuaikan dengan peralatan yang ada di jurusan kita, yang ada di workshop kita. Contohnya, biasanya di dalam job sheet itu kita menggunakan mesin potong yang lama. Sementara kita udah punya mesin kombinasi. Kenapa kita nggak menggunakannya? Kenapa kita tidak memperkenalkannya? Nah, nanti di dalam job sheet itu juga akan ditambahkan perkenalan mengenai mesin kombinasi. Terus bagaimana penggunaannya. Kemudian yang kedua itu pandemi COVID-19. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, pandemi memaksa kita untuk mengadakan proses pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Gimana ya? Pembelajaran praktek dilakukan jarak jauh. Kalau teori dilakukan secara jarak jauh, nggak masalah, tapi kalau praktek itu sangat tidak efektif. Oleh sebab itu, saya merasa perlu adanya media pembelajaran yang mendukung pembelajaran praktikum. Untuk menunjang keefektifan pembelajaran praktikum, saya berinisiatif membuat sebuah perangkat dan media pembelajaran yang bisa diakses oleh dosen dan mahasiswa sebelum, saat, dan sesudah jam pembelajaran. Multimedia interaktif job sheet ini adalah salah satu solusinya. Terdiri atas perangkat mengajar dan medianya sendiri. Perangkat mengajarnya seperti RPS, SAP, job sheet, sedangkan medianya itu seperti langkah kerja, fungsi, peralatan yang diperlukan. Nah, itu diberikan dalam bentuk video tutorial di dalamnya. Nah, nantinya ketika pandemi berakhir, MyJob tetap bisa digunakan. Tujuannya untuk mempermudah dosen dalam memberikan demonstrasi, dalam mengefektivitas waktu. Dosen tidak perlu berulang-ulang mendemonstrasikan satu kegiatan karena sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa sudah diminta untuk membuka job sheet, sudah diminta untuk menonton bagaimana langkah pekerjaan yang benar. Dan mahasiswa juga terbantu dengan adanya job sheet karena mereka di rumah juga sudah bisa mengira-ngira apa yang akan dikerjakan keesokan harinya. Kemudian MyJob saya rangkai atau saya rakit menggunakan program Vsoft Flipbook Maker. Kenapa program ini yang saya pilih? Karena di dalam program ini sudah komplit. Bisa dimasukkan teks atau materi,
picture, gambar, kemudian diagram, kemudian video. Jadi di dalam itu komplit sehingga mahasiswa apapun yang ingin mereka buka bisa langsung tanpa harus menunggu step-step yang lain. Adapun kegiatan penelitian itu terbagi dua, yaitu kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan dan kegiatan penelitian yang sedang dan akan dilaksanakan. Nah, adapun kegiatan yang telah dilaksanakan seperti survei atau analisis awal. Analisis awal ini diperlukan untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa pada media yang akan kita kerjakan nanti. Kemudian analisis materi dan analisis kepada dosen-dosennya juga. Kemudian yang kedua, merancang job sheet baru serta merancang materi. Nah, job sheet dan materi ini sejalan. Jadi yang merancang dan menyusun materi ini saya minta bantuan kepada dosen KBK pada mata kuliah praktek kerja kayu. Jadi ada beberapa orang dosen, kita rancang job sheet baru, kita rancang materinya. Berikutnya dilanjutkan dengan merancang video tutorial. Nah, video tutorial ini yang agak panjang waktunya. Video tutorial berisikan 4 materi besar, yaitu pengenalan alat kerja tangan, pengenalan sambungan kayu, pengenalan alat kerja portable, dan terakhir pengenalan mesin perkayuan. Nah, ini kita buat videonya, video tutorial masing-masing peralatan sampai detail mungkin, sehingga mahasiswa mudah, tidak perlu bertanya-tanya, udah mudah pahamnya, seperti itu. Kemudian setelah video tutorial diambil, masih dalam keadaan mentah, kita lanjutkan kepada perancangan My Jobs-nya. Nah, My Jobs ini dirancang menggunakan program Vsauce Flipbook Maker. Bagaimana sih programnya? Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini contoh programnya. Itu ada menu-menunya, jadi bisa dimasukin foto, video, materi, atau teksnya, atau gambarnya, dan segala macam. Berikutnya untuk kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan, yaitu pertama, validasi oleh pakar maupun ahli media. Nah, validasi oleh pakar dan ahli media ini telah dilakukan 80% karena pada akhir materi sedang dalam pengerjaan. Gitu. Kemudian uji praktikalitas dan efektivitas itu sedang berjalan juga karena perkuliahan masih 4 minggu, sehingga masih 4 minggu juga media itu dipergunakan. Nanti di akhir semester mahasiswa diminta untuk mengisi angket yang dapat digunakan untuk dianalisis praktikalitas dan efektivitasnya. Kemudian dilanjutkan kepada pembuatan laporan kemajuan. Pembuatan laporan kemajuan sudah dibuat 100%. Dilanjut kepada pembuatan artikel ilmiah. Pembuatan artikel ilmiah sedang dalam proses, persentasenya 70%, sehingga yang saya masukkan ke dalam laporan kemajuan itu berbentuk draft. Ini setelah semuanya diselesaikan, itu membuat laporan akhir hingga mengambil kesimpulan. Capaian atau hasil yang diperoleh, yang pertama itu multimedia interaktif job sheet, yaitu media pembelajaran yang dibuat tadi. Itu persentasenya udah 80%, sama seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa menunggu yang materi akhirnya. Kemudian dilanjutkan ke hasil yang terakhir, yaitu artikel ilmiah. Nah, ini 70%. Nanti Desember insya Allah sudah selesai di submit. Oke, itulah paparan kemajuan dari penelitian yang saya dan teman saya lakukan. Yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu dari manusia. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.